posisinya adalah ditangguhkan penahanannya. Penangguhan penahanan. Kalau Vanessa Angel kan tahanan kota. Tahanan kota. Tapi gimana kira-kira berapa lama nih kalian bisa mendapatkan kepastian hukumnya dan gimana untuk kedepannya? Aku sih masih nungguin vonis ya, masih nungguin vonis gitu. Jadi belum putusan pengadilan. Proses kamu apa nih sekarang? Proses acara sidangnya apa? Saksi kah atau? Udah, saksi udah lewat, tinggal tuntutan, pledoi, terus vonis. Oh berarti kamu tinggal 3 atau 4 kali sidang Iya, lagi tapi ya? kemarin sih ditunda sidangnya. Kenapa? Emang bener katanya ditunda gara-gara kamu lagi sakit gitu? Enggak, karena jaksanya belum siap kayaknya sama tuntutannya. Oh berarti kamu nih Tapi kalau memang sidang kemarin sekarang nih udah sidang tuntutan? Udah sidang Setiap hari tuntutan. apa sih kalau kamu sidangnya? Senin. Oh kalau aku Rabu, berarti Aku kamu Senin. Senin. Oh. Cuma Kemarin sempet sakit apa kemarin? Penahanan kota ya? Penahanan kota. Sama ketua majelis berarti di Iya, bebasinnya? dari semenjak pas di polisi emang aku udah tahanan kota. Oh perjalanannya. Nah itu beda nih ya bos. Apa bedanya penahanan kota sama Bebas penangguhan. Coba. Plus minusnya kalau bebas penangguhan ya dibebaskan sama haknya dengan orang-orang yang bebas pada umumnya. Tapi sampai belum ada putusan hukum yang inkrah, statusnya tetap ditangguhkan. Berarti masih sementara dibebaskan sampai nanti menunggu kepastian hukum divonis. Kalau misalkan nanti banding ya pasti pengadilan tinggi terus sampai MA dan inkrah. Tapi perjalanan setiap harinya nggak dihitung. Nah bebasnya dengan penahanan kota, kalau penahanan kota itu dihitung. 5 banding 1. Kalau misalkan Vanessa Angel misalkan 1 bulan dia berada di luar, berarti ibarat di tahanan kurungannya itu adalah 6 hari. 6 hari. Gitu. Jadi dihitung. Dihitung kalau misalkan dia putusannya nanti berapa ya disesuaikan dengan. Kurangin gitu ya. Kurangin masa tahanan kotanya gitu. Kalau Vicky nggak dikurangin. Enggak. Kan. Cuma memang kalau dibatasi ya hak geraknya ya. Kalau tahanan kota ya sebatas domisili Ya, kota nggak itu. boleh keluar Jakarta kalau tahanan Oh kota. kayak Vanessa Angel sekarang posisinya nggak boleh keluar kota. Nggak boleh. Kalau aku Hanya boleh boleh. Jakarta aja. Jakarta aja. Kalau aku boleh, penangguhan itu boleh sampai ke luar negeri pun asal saat dihadirkan sidang pada hari Harus ada. jamnya ya harus datang. Hadir. Nah cuma aku nggak dihitung, selama aku di luar nih nggak dihitung. Berarti kan kalian berdua ini masih perasaan yang deg-degan. Iya. Menunggu hasil sidang. Kalau apabila nih amit-amit ternyata hasil sidangnya tidak sesuai ekspektasi atau sidangnya buruk, apakah kalian sudah Siap. mempersiapkan? Gak siap ya, karena kan aku ada anak kan, masih nyusuin ya nggak bisa dipikirin aja sih, ntar dipisahin sama anak gimana gitu, ntar dia masih nyusuin gimana gitu. Ya bener juga sih. Ya paling cuma bisa berharap sama berdoa aja sih, semoga keputusannya yang terbaik itu aja. Benar. Kita doain buat Doain. Vanessa Angel, semua teman-teman di rumah mendoakan buat Doain Vicky juga juga. ya. Karena Vicky juga masih deg-degan sebenarnya dia. Iya, Nih. aku sedih loh pas dia di dalam loh. Masa? Sedih aku ngeliatnya tapi nggak bisa jenguk kan. Kan lagi hamil mau ngelahirin waktu itu. Waktu pas Vanessa masuk kok lu nggak jenguk? Ya kan gue posisinya udah. Tapi dia ini kontak dia ke manajerku. Gue tuh yang nyari dia gitu. Kalau teman menghadapi masalah, maka gue pengen tahu bukan sebagai pahlawan, tapi peduli gitu loh. Sama kayak lu lah, bos. Ya kita doain yang terbaik buat Vicky sama Vanessa Angel. Ya setiap manusia kan akan mengalami cobaan. Yang pasti manusia itu bisa melewati cobaan itu. Ya. Betul. Dan juga ini ada berita lagi sayang. Tentang Vanessa Angel. Looking to visual. Kamu bunuh diri? Yuk, Ini sister. kapan? Itu tahun lalu. Kenapa? Tahun lalu lah lagi masa-masa stresnya aku lah. Iya emang sempat membunuh diri memang. Tuh, karena udah terlalu banyak inilah cobaan dan tekanan lah gitu. Terus Ini bukan akhirnya yang gimana? sekarang kan? Yang dulu. Enggak ini nih dulu ini. Yang dulu. Terus akhirnya gimana kok akhirnya bisa bangkit, bisa mau melanjutkan hidup, menghadapi semua masalah ini akhirnya Ya karena Mas Bibi juga sih, dia dampingin aku terus, ngasih support terus, semangat terus sampai akhirnya nikah, sampai punya anak sekarang. Tapi hebat ya Mas Bibi itu selalu ada di samping kamu dalam keadaan apapun ya. Iya dia memang dampingin terus, dia sih yang nguatin aku, kalau nggak ada dia mungkin aku udah nggak tahu kemana. Jadi saat kamu terpuruk sekalipun sosok Bibi itu yang benar-benar Iya. menguatkan kamu. Bukan waktu itu sempat kamu sebelum menikah putus dulu kan? Putus, tapi masih berkomunikasi, masih ya dia masih support, masih nanyain kabar gitu. Putus kan waktu itu karena orang tuanya Mas Bibi kan nggak setuju gitu. Tadinya awalnya orang tua nggak setuju. Ya, terus ya abis aku keluar itu ternyata ya kita nggak bisa bohong karena masih sama-sama sayang kan, masih nyariin, terus kita masih satu lingkungan juga gitu. Ya udah akhirnya kita jalan lagi tapi backstreet.
dari orang tua Iya, gitu. sampai gue mau kenalin cowok aja, enggak ah, gue masih mau sama Bibi. Iya. Bukan dia pikir sempat mau ngalahin cowok. Iya dia bilang, Vanessa aku kenalin ya ke cowok. Waduh gimana ya, aku tapi masih sama Bibi. Iya, dia jujur. Ya, lu modus lu. Vanessa, aku kenalin cowok ya. Kalau sampai Halo. Vanessa bilang, siapa? Kamu udah tahu akal-akalan. Gak, Bos, gue mau ngincer temennya waktu itu. Oh, lu ngincar temennya? Iya, makanya. Cuma gak itu. Bisa alamin. Gila. Sengketa. Tapi Vanessa ini bisa dibilang memang sedang mendapatkan banyak ujian. Tapi kuat loh dia, Masya Allah. Kemarin juga kena masalah beberapa kali dengan kepolisian. Dan juga ada masalah sama suaminya juga. Kenapa, Bos? Katanya suaminya tuh punya toko, tapi toko suaminya harus ditutup. Dan gak cuma itu, kemarin katanya Instagramnya juga sempat dihack. Hah, Instagram kamu juga dihack? Bukan dihack sih, apa sih namanya, kayak disable gitu loh. Apa ya, kayak hilang gitu tiba-tiba. Oh, ntar ini lagi. Ntar muncul lagi, hilang muncul lagi. Oh, di report ya itu ya? Iya, kayak di report. Terus tapi udah hampir 10 kali akun aku hilang muncul sampai capek. Gitu. Iya kalau untuk suami sih memang kan suami kan tadinya tekstil di Tanah Abang. Cuman kan karena Covid ini harus tutup kan, dan bener-bener selama kurang lebih 7 bulan ini tuh nggak ada penghasilan sama sekali. Sama gitu. sekali. Karena kan tekstil bener-bener anjlok banget gitu. Jadi nggak ada sama sekali penghasilan. Sama sekali nggak ada, dan aku pun lagi hamil besar kan waktu itu, jadi aku nggak bisa syuting, cuman bisa dapat ngambil job tuh dari endorsean aku gitu. Sampai akhirnya kita putar otak gimana nih caranya nih bertahan hidup gitu. Akhirnya ya udah kita coba ke makanan deh. Yang pisang bikin itu frozen ya? food gitu kan waktu itu frozen food lagi salah satu bisnis yang bertahan di zaman Covid ini cuma makanan kan gitu. Jadi kita harus bertahan lah gitu. Terus yang akhirnya kamu sampai pengen bikin frozen food, terus yang masak siapa, menunya dari mana tuh gimana ceritanya? Waktu itu aku tuh ceritanya kan lagi hamil tuh pas udah mau ngelahirin ya. Kalau nggak salah 8 bulanan lah itu. Itu aku ngidam banget pengen kebab gitu. Tapi nggak ada yang buka. Aku lihat ojek online juga aku nggak ada yang buka kebabnya gitu. Terus gimana nih Mas, aku ngidam, aku bilang. Ya udah, terus akhirnya Mas Bibi nyari perlengkapan buat bikin kebab kayak tortillanya, terus isi-isinya gitu. Jadi Bikin mau nyoba sendiri? masak sendiri. Ya udah, belilah tuh Mas Bibi perlengkapan itu, sampai akhirnya masak sendiri, terus kok enak ya. Akhirnya coba jual, laku. Wah, tuh, memang rezeki mah. Rezeki itu bisa ada di mana aja. Iya, padahal iseng-iseng doang gitu waktu itu. Tapi itulah Allah itu tidak akan Yang membuat penting kita susah kalau semangatnya. kita semangat. Iya, harus. Ini memang perjalanannya Vanessa Angel ya dibilang naik turun. Kita udah tahu bagaimana saat dia di atas, di bawah. Dan juga ini ada bintang tamu kita. Ini dia sudah melewati perjalanan yang cukup panjang. Dia juga seorang penyanyi. Dia juga pernah mengalami naik turun. Dia juga akan sharing sama kita. Ini dia, Delon. Oh lelaki dalam, memang kamu tak rela. Sepanjang barang idola, segalanya ada padamu. Delon. Deloners. Kalau fansnya dulu sebutannya Deloners. Halo. Waktu Delon menjuarai salah satu ajang pencarian bakat itu. Oh iya bener. Gue tuh suka bingung ngelihat wajahnya Delon atau Jonathan Frizzy. Mirip ya? Iya mirip. Dulu tuh banyak yang bilang mirip, tahu lu sama Jonathan Frizzy. Emang masa sih? Mirip. Iya. Beneran lu tahu nggak Jonathan Frizzy? Tahu. Tahu? Ijong. Ijong, iya banyak yang bilang lu. Tapi gue pernah ngeliat Delon di Semarang nih, ngapain ya waktu itu? Bukan gitu. Lu liat. Jangan. Enggak, Semarang itu kan bini gue di Semarang. Yang sekarang. Semarang. Yang ketemunya kapan? Udah lama. Oh beda lah. Iya. Beda. Beda itu berarti beda. Membongkar luka lama ini. Jangan ngomong. Ayo. Delon bener sekarang lagi bisnis kuliner juga. Itu sama kayak Vanes, jadi kuliner karena memang ide dari istri. Istri itu banyak ide gitu. Jadi frozen food juga yang bener-bener nih lagi in di masa Covid tuh. Ya itu dia frozen food gitu. Jadi punya ide tuh bini si Aida bini gue. Iya bini gue kan. Iya bener. Aida ya? Beda lagi. Jadi jualannya rendang kayak gitu, terus jengkol, doain nggak? Oh ya. Terus yang masak siapa ya?
Bini semua. Istri semua, Delon ngapa? Oh nemenin kalau lagi istri masak, dia kan nemenin di Enggak, belakang. namanya doang. Kodel Foods gitu. Kodel. Kodel. Kodelon. Kodel lucu. Kodel ada soundtracknya. Del, kodel, tak kodel, kodel. Bisa banget. Tapi Delon sendiri, emang tadi Vanessa ini cerita udah 7 bulan nih suaminya tekstil tutup. Dia juga lagi nggak ada job karena lagi hamil. Kalau nyanyi gimana dong Delon? Stop juga bro. Stop. Pusing. Jadi terhitung tuh dari Februari akhir itu udah Maret lah awal. Udah bener-bener cut. Nah terus ngambil ide apa ya, gue memberanikan diri ngajar vokal. Salah satunya nih pengen gue rekrut anak murid gue ini yang baju merah. Waduh. Wah, anak kita mau di private sama Delon. Nah minta izin dulu katanya, boleh gak tuh katanya? Boleh. Aku kan nggak mau jadi penyanyi. Ya udah kamu biar nambah-nambah jadi kamu ada uang sendiri. Iya, Delon kalau ngajarin nyanyi juga dia pasti akan menjadi yang terbaik. Orang ada cewek juga inisial aja diajarin nyanyi jadi bagus lah. Enggak. Apa inisial J? Bukan. Siapa ini saja? Ada makanya dia Siapa? bagus suaranya jago sama dia. Enggak. Siapakah perempuan Inisial J. inisial J yang diajarkan oleh Coco Delon? Wow. Penasaran? Jangan ke mama, tapi oke bos. Siap. This is my fight.